Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Aurel Panmaranitono dengan NIM 23080303050 dan pada hari ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali. Nah, pada materi ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali atau Control Release Drug Delivery System. Nah, jika dibandingkan dengan sediaan konvensional atau immediate release kadar obat dalam plasma, pada sediaan itu bisa mengalami fluktuasi yang tinggi. Nah, setelah obat diminum, kadar obat naik cepat lalu turun kembali sehingga pasien harus mengonsumsi obat berulang kali untuk mempertahankan efek terapi. Sedangkan pada sistem kontrol release ini, pelepasan obat itu berlangsung secara perlahan dan terkontrol. Lalu untuk keuntungan utama sistem ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas terapinya, memperpanjang durasi kerja obat, menurunkan frekuensi pemberian, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, inti dari sistem ini itu pelepasan yang terkendali adalah pengaturan waktu, lokasi, dan laju pelepasan obat agar terapi lebih optimal dan aman bagi pasien. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dan rasionalisasi sediaan pelepasan terkendali. Pada bagian A ini yaitu sediaan pelepasan terkendali. Nah, di sini sediaan pelepasan terkendali ini adalah sistem farmasi yang dirancang untuk mengontrol kecepatan, waktu, dan lokasi pelepasan obat sehingga kadar obat terapeutik itu dapat dipertahankan di dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Nah, lalu yang kedua ada delay release atau sediaan lepas tunda. Nah, pada sistem ini obat itu tidak langsung dilepaskan setelah dikonsumsi, tapi mengalami penundaan terlebih dahulu hingga mencapai lokasi tertentu, misalnya usus halus, dengan tujuan utamanya yaitu yang pertama melindungi obat dari asam lambung, kemudian mengurangi iritasi dari lambung, lalu mengarahkan pelepasan obat ke usus dan meningkatkan bioavailabilitas dari obat. Nah, untuk contoh sedianya itu ada omeprazole delay release kapsul, lalu ada aspirin enteric coat dan diclofenac enteric coat tablet. Nah, mekanismenya yaitu lapisan enterik ini dia akan tetap utuh di lambung, kemudian larut saat mencapai pH usus yang lebih basah sehingga obat itu baru dilepaskan di usus. Lalu yang selanjutnya ada sustained release atau sediaan lepas lambat. Nah, pada sistem ini obat itu dilepaskan bertahap dalam waktu yang lebih lama, namun laju pelepasannya itu tidak selalu konstan. Nah, untuk tujuannya yaitu dia mengurangi frekuensi pemberian obat, mempertahankan efek obat lebih lama, mengurangi fluktuasi kadar plasma, meningkatkan kepatuhan pasien, dan menurunkan efek samping. Nah, untuk contoh obatnya itu ada Theophylline SR, Nifedipine SR, Metformin XR, dan Diltiazem SR. Nah, dengan sistem ini, pasien itu tidak perlu terlalu sering mengonsumsi obat karena efek terapinya itu dapat bertahan lama. Lalu yang berikut ada kontrol rilis atau sediaan lepas terkendali. Nah, sistem ini dirancang agar pelepasan obat itu berlangsung hampir konstan sehingga kadar plasma tetap stabil dalam rentang terapeutik. Nah, pada slide ini ditunjukkan kinetika menggunakan persamaan kinetika organol di mana Kt sama dengan Kinol ditambah dengan K0 T. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah obat yang dilepaskan itu meningkat secara konstan terhadap waktu. Nah, untuk tujuannya dia mempertahankan kadar obat yang konstan, mengoptimalkan efektivitas terapi, mengurangi toksisitas, menurunkan variasi kadar plasma, dan mengurangi frekuensi dari dosis. Nah, contoh sedianya itu ada Concerta, Procardia SE XL, dan Glucotrol XL. Nah, sistem ini itu dianggap paling ideal karena mampu menghasilkan efek terapi yang stabil dan lebih nyaman bagi pasien. Lalu kita masuk ke mekanisme dari pelepasan obat. Nah, yang pertama ada sistem matriks. Nah, di slide ini dijelaskan mekanisme pelepasan obat menggunakan sistem matriks. Nah, sistem matriks ini merupakan sistem di mana zat aktif terdispersi di dalam matriks polimer yang berfungsi sebagai pengontrol pelepasan dari obat itu. Nah, saat sediaan kontak dengan cairan gastrointestinal, maka obat akan dilepaskan secara perlahan melalui mekanisme tersebut. Yang pertama ada mekanisme difusi. Nah, dalam mekanisme ini cairan gastrointestinal itu akan masuk ke dalam matriks, kemudian obat akan berdifusi keluar secara perlahan menuju lingkungan sekitarnya. Nah, model yang sering digunakan adalah model Higuchi dengan persamaan Ki sama dengan K akar dari T. Nah, untuk persamaan ini tuh menunjukkan bahwa jumlah obat yang dilepaskan sebanding dengan akar waktu. Untuk kecepatan difusi itu dipengaruhi oleh ketebalan dari matriks, ukuran pori, kelarutan obat, dan jenis polimer yang digunakan. Lalu mekanisme yang kedua ada mekanisme erosi. Nah, pada mekanisme ini polimer matriks itu akan mengalami degradasi atau pengikisan sehingga obat dapat keluar secara bertahap. Lalu erosi ini dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama ada surface erosion, yaitu pengikisan dari permukaan. Kemudian ada bulk erosion, yaitu degradasi pada seluruh bagian matriks. Nah, semakin besar degradasi polimer, maka semakin banyak obat yang dilepaskan.
Lalu yang berikut ada jenis sistem matriksnya. Nah, berdasarkan sifat matriksnya, sistem matriks itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada matriks hidrofilik, misalnya seperti HPMC dan sodium alginat. Saat kontak dengan air itu dia akan membentuk lapisan gel yang mengontrol difusi dari obat. Lalu yang kedua ada matriks hidrofobik seperti ethyl cellulose dan wax. Nah, sistem ini itu tidak mudah larut dalam air sehingga penetrasi cairan itu berlangsung lebih lambat. Lalu yang ketiga ada matriks lipid, misalnya seperti gliseril behenat dan carnauba wax yang menggunakan bahan lipid sebagai pengontrol pelepasan obat. Nah, untuk pemilihan jenis matriks ini dia akan mempengaruhi kecepatan dan pola dari pelepasan obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem membran atau reservoir dan sistem osmotik. Nah, yang pertama ada sistem membran atau reservoir. Di sini dijelaskan inti obat itu dikelilingi oleh membran polimer semi-permeable yang berfungsi untuk mengontrol pelepasan dari obat tersebut. Nah, mekanismenya itu dimulai ketika cairan gastrointestinal menembus membran, lalu setelah itu intinya obat itu akan larut dan obat berdifusi keluar melewati membran secara perlahan. Nah, sistem ini itu menghasilkan pelepasan yang lebih terkontrol dan mendekati kinetika ordenol sehingga kadar plasmanya itu lebih stabil. Lalu yang berikut ada sistem osmotik atau oros. Nah, sistem ini itu bekerja dengan berdasarkan tekanan dari osmotik. Struktur oros itu terdiri dari yang pertama ada lapisan agen osmotik, lapisan zat aktif, membran semi-permeable, serta lubang kecil yang disebut dengan delivery of orifice. Nah, untuk mekanisme pelepasannya yaitu yang pertama air masuk ke membran melalui membran semi-permeable, kemudian agen osmotik ini akan menarik air ke dalam sistem, lalu tekanan osmotik akan meningkat, lalu obat dapat terdorong keluar melalui lubang kecil dengan laju yang hampir konstan. Nah, untuk keunggulan oros ini, yang pertama adalah pelepasan itu mendekati zero order, lalu kadar plasma itu sangat stabil dengan efek pH yang minimal, lalu variasi absorpsinya lebih rendah, dan frekuensi pemberian obat itu lebih sedikit dibandingkan dengan sediaan konvensional. Karena itu, sistem oros ini banyak digunakan untuk terapi jangka panjang yang membutuhkan kontrol kadar obat secara stabil. Baik, yang berikut kita masuk ke parameter BA atau BE dari sediaan lepas terkendali. Nah, di saat ini dijelaskan parameter penting dalam pengembangan sediaan farmasi yaitu BA dan BE-nya. Nah, bioavailabilitas adalah jumlah dan kecepatan obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah diberikan kepada pasien. Semakin tinggi bioavailabilitas, maka semakin banyak obat yang tersedia untuk menghasilkan efek terapi yang baik. Sedangkan bioequivalensi itu merupakan perbandingan dua produk untuk obat yang memiliki zat aktif yang sama untuk melihat apakah keduanya ini memberikan efek terapi yang setara. Nah, suatu produk dinyatakan bioequivalensi apabila memiliki jumlah absorpsi yang setara, kecepatan absorpsi yang serupa, dan menghasilkan efek terapi yang sama. Nah, parameter ini tuh sangat penting, terutama dalam pengembangan obat generik dan sediaan modified release, agar kualitas dan efektivitasnya itu tetap setara dengan produk dari referensi. Lalu yang berikut ada profil Cmax, Tmax, dan AUC-nya. Nah, di sini Cmax adalah konsentrasi maksimum obat dalam plasma. Pada sediaan kontrol rilis, nilai Cmax itu biasanya lebih rendah dibandingkan sediaan konvensional sehingga dia dapat mengurangi resiko toksisitas akibat lonjakan kadar obat. Nah, untuk Tmax-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimum. Pada sistem kontrol rilis, Tmax itu cenderung lebih panjang karena obat dilepaskan secara bertahap. Sedangkan untuk AUC atau area under curve ini menunjukkan jumlah total obat yang terabsorpsi dalam tubuh. Nah, pada persamaan ini pada saat ini ditunjukkan persamaan UC. Teman-teman bisa melihatnya di bawah grafik ini. Nah, persamaan ini menggambarkan luas area di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu. Semakin besar nilai AUC, maka semakin besar jumlah obat yang berhasil diabsorpsi. Lalu yang berikut ada in vitro in vivo correlation. Nah, in vitro and in vivo correlation ini merupakan hubungan matematis antara hasil uji di solusi di laboratorium in vitro dan respon farmakokinetik di dalam tubuh atau in vivo. Nah, tujuannya adalah untuk memprediksi performa obat dalam tubuh berdasarkan data di solusi laboratorium sehingga dapat mempermudah pengembangan dari formulasi. Nah, di sini terdapat 3 level in vitro in vivo correlation, di mana yang pertama adalah level A. Ini merupakan korelasi titik demi titik antara profil disolusi dan absorpsi obat. Level ini tuh dianggap paling baik dan paling diterima regulator karena mampu memprediksi performa obat secara akurat. Lalu yang berikut ada level B, di mana dia menggunakan pendekatan statistik seperti mean dissolution time dan mean residence times. Nah, korelasi ini tuh tidak menggambarkan hubungan secara langsung pada setiap titik waktu. Lalu yang terakhir ada level C, di mana dia menghubungkan satu parameter disolusi dengan satu parameter farmakokinetik. Misalnya itu seperti persen disolusi dengan Cmax atau AUC. Nah, untuk strategi ini itu sangat penting dalam pengembangan sediaan pelepasan terkendali karena dapat mengurangi kebutuhan uji in vivo yang berulang dan mempercepat proses dari formulasi obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke evaluasi dan strategi formulasi.
Nah, di sini kita akan membedah faktor-faktor kritis dan dalam strategi formulasi sediaan pelepasan terkendali, secara garis besar ada dua faktor utama yaitu faktor fisiologis dari tubuh pasien dan sifat fisikokimia obat itu sendiri. Nah, untuk faktor fisiologisnya, kita harus memperhatikan lingkungan tubuh, seperti waktu transit gastrointestinal yang sangat menentukan. Nah, jika transit terlalu cepat, maka obat itu belum sempat terlepas sempurna, namun sudah keluar dari tubuh. Sebaliknya, jika terlalu lambat, maka ada risiko degradasi obat di saluran cerna. Selain itu, pengaruh makanan seperti food effect juga itu krusial. Pada kondisi kenyang atau fat itu, bioavailabilitasnya itu bisa meningkat drastis. Namun juga kita harus waspada terhadap fenomena dose dumping, di mana dosis besar terlepas sekaligus yang berisiko menyebabkan toksisitas. Lalu di sini ada sifat obat yang ideal. Nah, lalu obat seperti apa yang cocok dijadikan sediaan pelepasan terkendali? Yaitu ada 5 kriteria utama. Yang pertama adalah obat dengan waktu paru yang sedang. Idealnya itu di antara 2-8 jam. Kalau terlalu pendek, maka dosis yang dibutuhkan itu jadi terlalu besar untuk satu tablet. Lalu yang kedua ada dosis relatif lebih kecil. Agar ukuran tablet tetap acceptable dan mudah ditelan, maka obat itu harus dimodifikasi dengan dosis yang lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah absorpsi yang baik di saluran cerna. Nah, obat itu harus bisa terserap konsisten dari lambung hingga usus besar. Lalu yang berikut ada stabilitas baik dalam gastrointestinal, di mana obat ini itu harus tahan terhadap asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu yang berikut ada indeks terapi yang lebar. Nah, ini yang paling penting karena untuk keamanan pasien agar variasi kecil dalam pelepasan itu tidak langsung menyebabkan efek yang beracun. Baik, sebagai penutup dari materi ini, mari kita rangkum seluruh konsep sediaan pelepasan terkendali dalam satu kerangka utuh. Yang pertama, inti dari teknologi ini adalah bagaimana kita mengontrol laju dan waktu pelepasan obat. Nah, tujuannya itu untuk mempertahankan kadar obat dalam rentang terapeutik dalam waktu yang lebih lama, sehingga tidak terjadi fluktuasi kadar plasma yang ekstrim seperti pada sediaan konvensional. Lalu, untuk sistem pengantarannya, kita mengenal berbagai sistem penghantaran mulai dari delayed release, lalu sustained release dan control release dengan yang sangat presisi seperti sistem osmotik atau OROS. Lalu untuk evaluasi keberhasilannya, untuk memastikan formulasi berhasil, kita melakukan evaluasi parameter farmakokinetik seperti Cmax dan AUC, dan melakukan uji korelasi in vitro dan in vivo untuk memastikan bahwa apa yang kita uji di laboratorium itu akan memberikan hasil yang sama saat diminum oleh pasien. Nah, untuk hasil akhirnya, pada akhirnya seluruh strategi formulasi yang rumit ini bermuara pada 3 manfaat utama bagi pasien. Yang pertama, frekuensi dosis rendah di mana pasien tidak perlu minum obat berkali-kali dalam sehari. Lalu yang kedua ada hasil terapi yang lebih optimal, di mana dia meningkatkan efektivitas dan durasi kerja obat itu menjadi lebih panjang. Lalu yang terakhir adalah pasien lebih patuh dan sehat dengan kemudahan penggunaan, maka kepatuhan pasien itu dapat meningkat drastis yang merupakan kunci keberhasilan pengobatan dari jangka panjang. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya terkait dengan biofarmasetika sediaan lepas terkendali. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan terima kasih sudah menonton.